Pernah nggak sih ada waktu di mana lo tuh marah banget sampai ngebentak-bentak temen lo dan ngomong yang jahat ke mereka? Yang sehabis itu biasanya kemarahannya tuh lo sesali banget gitu. Atau waktu di mana lo tuh sedih banget sampai lo tuh males ngapa-ngapain, maunya tidur aja, diajak main gak mau, diajak jalan gak mau, tapi abis itu nyesel karena ya bilang gak mau pas diajak jalan gitu. Dan jadinya malah makin sedih dan nangis. Nah, banyak dari kita yang pasti pernah ngerasain kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya beberapa kali lah dalam hidup kita. Ketika kita gak bisa nahan emosi yang muncul di kepala kita, entah itu marah, sedih, atau cemas gitu. Nah, kalau hal kayak gitu terjadi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke diri kita adalah, kenapa ya gue nangis banget? Padahal bisa aja gue gak kayak gitu. Atau kenapa ya gue marah banget? Kenapa ya sampai gak kekontrol tadi? Padahal bisa aja gue gak ngelakuin itu dan semuanya bakal jadi gak apa-apa. Well, kalau ngomongin tentang hal-hal kayak gitu, kita itu sebenarnya lagi berbicara tentang masalah regulasi emosi. Apa tuh regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengatur emosi yang kita rasain. Buat lebih lengkapnya, lo nonton nih video ini sampai habis, gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa mengatur emosi lo. Nah, pasti lo yang pernah nonton video gue sebelumnya tentang emosi bakal nanya, lah katanya emosi itu gak bisa dikontrol. Emangnya emosi itu bisa kita ubah-ubah ya? Well, jawaban dari pertanyaan itu adalah betul, emosi itu sifatnya otomatis, dan emosi itu gak bisa kita ubah atau atur seenaknya. Contohnya gini, kalau lo diputusin pacar, anggap aja lo punya pacar ya, maka ya respons normalnya lo cenderung akan sedih gitu kan. Sama juga kasusnya kalau lo tiba-tiba diserobot orang pas lagi ngantri di minimarket atau transportasi umum. Ya respons normalnya adalah lo akan ngerasa kesel dan marah. Nah, respons ini adalah respons yang otomatis. Emosi ini otomatis, nggak bisa kita ubah. Jadi, karena sifatnya otomatis, pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar. Nah, pertanyaannya, kalau emang emosi itu otomatis, apa dong yang bisa kita lakuin? Sebetulnya, lo bisa melakukan satu hal penting, yaitu lo bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku lo dan persepsi lo supaya nanti hal yang lo lakuin gak berdampak negatif dan supaya emosi lo bisa ditangani dengan baik. Jadi marahnya tuh emang gak bisa dikontrol, sedihnya emang otomatis, tapi perilaku kita setelah kita merasakan emosi itu sebetulnya bisa kita kontrol. Bisa banget kita regulasi supaya nanti kondisi kita jadi lebih baik dan kita nggak melakukan hal yang negatif. Inilah yang disebut dengan meregulasi emosi, yaitu mengontrol diri kita untuk melakukan tindakan yang baik buat kita dan nggak terlarut dalam emosi yang kita rasain. Nah, kenapa regulasi emosi ini penting? Pertama, regulasi emosi ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari emosi lo. Kalau lo bertindak ngikutin emosi lo tanpa lo atur dulu, ada kemungkinan tindakan yang lo lakuin itu bakal berdampak negatif. Atau cuma bikin puas sesaat aja yang nantinya bikin lo nyesel. Kenapa? Karena lo jadinya terlarut sama emosi lo, ngikutin mentah-mentah tanpa dipikirkan sebelumnya. Kalau yang umum sih ini terjadi dengan emosi marah. Misal lo diserobot orang pas lagi ngantri gitu kan. Terus pas diserobot lo tiba-tiba mukul orang itu. Nah ini kan tindakan atau perilaku yang gak dipikirin dulu. Mukul orang itu bisa jadi berdampak negatif gitu kan. Lo bisa aja dapat masalah, dilaporin ke polisi, atau lo dipukul balik dan jadinya berantem gitu. Makanya penting buat lo untuk meregulasi emosi supaya lo tahu mana tindakan yang harus lo lakuin, mana yang harusnya dihindari. Dalam kasus diserobot orang tadi, kalau lo udah menguasai regulasi emosi ini, lo bakal bisa mikir lebih jernih dan lo bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Dan ini nggak berlaku cuman buat emosi negatif. Emosi positif pun, kalau kita terima mentah-mentah bisa jadi berakibat buruk. Misal, lo di chat gebetan dikit, langsung seneng banget gitu kan. Terus nganggep bahwa dia tuh suka. Padahal ternyata dia tuh chat cuma mau nanya tugas atau kerjaan. Nah kan ekspektasinya jadi tinggi banget. Kalau misalnya nanti ternyata nggak suka gimana? Kalau misalnya lo di friendzonin gimana? Kan itu jadinya negatif buat lo gitu kan. Padahal sebenarnya lo bisa aja bereaksi dengan sewajarnya. Yang kedua, regulasi emosi juga memengaruhi hampir semua aspek di hidup lo. Pertama, kesehatan mental lo sendiri, lo bisa stres gitu kan kalau lo selalu nurutin emosi tapi habis itu nyesel. Kedua adalah hubungan sosial lo, karena regulasi emosi yang buruk. Yang ketiga, performance lo di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Dengan regulasi emosi, lo bakalan bisa mengontrol emosi dan performance lo. Emosi lo akan tetap stabil kalau punya performance yang buruk, misalnya di sekolah, kuliah, atau tempat kerja, begitupun sebaliknya. Lo juga gak jadi meremehkan pekerjaan ketika performance lo jadi bagus. Regulasi emosi bakalan membuat lo bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan, entah tekanan dari atasan, customer, atau beban kerjaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau regulasi emosinya kurang baik, pasti lo bakalan kesulitan ketika mendapat tekanan.
Karena reaksi emosionalnya nggak bisa dikontrol dan bakalan ngeganggu performa kerja lo. Makanya nggak heran kalau regulasi emosi ini seringkali jadi indikator kedewasaan seseorang. Karena gini, kalau orang belum bisa menangani emosi mereka, hidupnya itu jadi kurang teratur. Selain itu, hidup pun bakalan terasa jadi lebih sulit dan jadi stres banget. Kenapa ya? Karena banyak dari perilakunya yang nggak kekontrol gitu kan, dan menghasilkan dampak negatif. Barusan adalah dua alasan besar kenapa regulasi emosi penting. Pertanyaannya, terus gimana kita bisa meregulasi emosi dengan baik? Pertama, lo perlu tahu dan sadar akan tahap-tahap reaksi emosi pada manusia. Kenapa harus sadar? Biar lo tahu di area mana lo bisa nge-improve kemampuan regulasi emosi ini. Nah, tahap-tahapnya emang gimana? Tahap pertama adalah tahap stimulus. Stimulus adalah kejadian apapun yang menimpa lo. Entah itu ketabrak mobil gitu kan, diputusin pacar, dicat gebetan dan lain sebagainya. Intinya, stimulus adalah kejadian apapun yang terjadi ke lo. Dari kejadian itu, tahap kedua yang terjadi adalah tahap interpretasi. Ketika kita memberikan interpretasi terhadap kejadian atau stimulus yang terjadi. Misal, yang terjadi adalah gebetan lo tiba-tiba nanyain kabar lo lewat chat. Saat lo mengalami kejadian itu, lo akan menginterpretasi kejadiannya. Kalau di chat gebetan, interpretasi dan pikiran kita pasti cenderung positif. Kalau kejadiannya beda, misalnya bukan di chat gebetan, misal antrian kita diserobot sama orang lain. Ini cenderung pasti akan menimbulkan interpretasi yang negatif. Nah, ketika lo udah menginterpretasi kejadiannya, biasanya tahap selanjutnya dalam emosi adalah tahap gejala. Di tahap gejala akan muncul gejala emosi yang lo rasain. Emosi itu kan ada macam-macam ya, ada marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Di sini emosi terjadi secara otomatis. Ada gejala mental, ada gejala fisik. Misal, kalau lagi marah, gejala fisiknya adalah jantung yang berdetak lebih kencang, badan kita jadi panas, dan lain sebagainya. Gejala mentalnya adalah yang kita rasain di pikiran, rasanya kesel, negatif, dan lain sebagainya. Yang biasanya kita rasain pas lagi marah. Setelah tahap gejala, tahap selanjutnya adalah tahap perilaku. Di tahap ini lo melakukan sesuatu tindakan berdasarkan emosi yang lo rasakan. Kalau konteksnya kayak tadi, misal antrian lo diserobot sama orang lain, maka di tahap ini bisa jadi lo negur orang yang nyerobot antriannya. Itu perilaku lo ya. Atau bisa jadi perilaku lo adalah lo diem aja. Atau bisa jadi lo langsung mukul orang yang nyerobot antrian itu. Nah, gimana cara kita untuk melakukan regulasi emosi? Pertama, lo bisa mengontrol ekspektasi lo terhadap kejadian yang akan terjadi. Ini bisa dilakukan sebelum kita mengalami suatu kejadian atau mengalami suatu stimulus. Jadi gini, bayangin ada dua orang yang berbeda, misal Mawar dan Budi. Dua-duanya sama-sama bakalan dicopet pas lagi nonton konser. Nah, ada hal yang berbeda dari kedua orang ini. Perbedaannya adalah, Mawar sudah punya ekspektasi bahwa dia akan dicopet ketika nonton konser. Karena dia tahu bahwa di daerah yang ramai dan banyak orang, terutama itu konser, itu rawan banget sama copet. Sementara Budi, dia nggak punya ekspektasi apapun. Dia nggak tahu bahwa dia bakal dicopet, dan kalaupun dia dicopet, dia nggak persiapan apapun. Nah, akhirnya keduanya sama-sama dicopet. Dan sama-sama kehilangan uang sekitar 300.000, beserta surat-surat penting di dompetnya. Satu pertanyaan, kalau menurut lo yang bakalan sedih siapa sih? Budi ataukah Mawar? Dalam kasus ini, tentu yang bakalan cenderung lebih sedih adalah Budi. Kenapa? Karena tadi, Budi sama sekali gak memasang ekspektasi apapun di awal bahwa dia bakalan kecopetan. Bahkan mungkin ekspektasinya berlebihan banget. Jadi kayak, wah gue bakal seneng di konser dan lain sebagainya. Sementara Mawar, dia udah punya bayangan bahwa, kayaknya gue bakal kecopetan nih nanti. Tapi ya gak apa-apa, siap-siap aja. Karena Mawar udah punya ekspektasi yang rendah dan udah siap-siap, Mawar jadinya gak terlalu kaget, gak terlalu sedih, dan gak terlalu gimana-gimana soal masalah pencopetan ini. Mawar lebih bisa mengontrol emosinya ketika dia sudah kecopetan. Berbeda dengan Budi, Budi mungkin cenderung bakalan ngerasa sedih banget, ngerasa bahwa wah bete banget lah, karena kan nggak mengekspektasikan apa-apa, taunya kecopetan gitu kan. Nah, ini adalah jenis regulasi emosi yang pertama, yaitu mengontrol ekspektasi. Ini udah pernah gue jelasin secara lengkap di video Stoicism yang ngomongin tentang ekspektasi dan kebahagiaan. Intinya, kalau lo punya ekspektasi yang rendah terhadap sesuatu, ekspektasi itu akan membantu lo untuk lebih tenang dalam menangani potensi-potensi masalah yang bakalan datang. Yang kedua, selain mengontrol ekspektasi adalah mengontrol interpretasi. Jadi gini, setelah lo menerima sebuah kejadian atau stimulus, sebenarnya lo itu bisa memikirkan kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda. Pastinya, secara otomatis kita cenderung bakal ngerasain emosi negatif ketika ada kejadian yang menimpa diri kita. Dan ketika kejadiannya itu negatif gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita punya pilihan untuk memikirkan ulang interpretasi atas kejadian tersebut secara kognitif. Jadi bisa dipikirin, bisa diubah gitu kan.
Dan ini bisa jadi memengaruhi intensitas emosi yang kita rasain. Ketika kita dijahatin orang, misal kita dijahatin gitu kan, kita bisa aja memilih untuk melakukan reinterpretasi terhadap kejahatan orang tersebut. Mungkin awalnya kita kesel, karena ngerasa, aduh ini orang kenapa sih kayak gini gitu kan. Tapi sebetulnya kita bisa aja nyoba lihat dari perspektif lain. Dibandingkan kita nyalahin dunia dan orang yang ngejahatin kita sepenuhnya, kita bisa reinterpretasi. Sesimpel ya kita ngelihat sesuatu dari perspektif si penjahatnya. Kenapa sih dia ngelakuin hal itu? Apa sih hal-hal yang pernah dia alami sehingga dia bisa ngelakuin hal jahat kayak gitu? Kita tanyakan juga, kalau kita ada di posisi dia, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Atau reinterpretasi ini bisa juga dengan kita mengubah pemikiran kita. Dibandingkan berpikir bahwa hal yang kita alami itu negatif 100% gitu kan, kita bisa aja menganggap bahwa hal negatif yang kita alami sebagai ya hal yang pasti semua orang juga ngalamin gitu. Dan kita juga bisa menganggap ini sebagai sebuah tantangan dan kesempatan belajar supaya kita bisa jauh lebih berkembang. Reinterpretasi ini bakalan ngaruh ke emosi yang kita rasain. Karena tadi, saat kita mengalami emosi, kalau interpretasi kognitif kita negatif, emosi itu bakalan semakin negatif. Sebaliknya, kalau interpretasinya positif, pas lagi sedih, marah, dan emosi negatif lainnya kita rasain, itu semua emosi tadi, bahkan itu bakalan bisa menghasilkan dampak positif yang gede banget buat kita. Misal, kita lagi marah, ya udah kan kita sebenarnya bisa aja menginterpretasi kemarahan itu sebagai momentum gitu buat kita berkarya. Bisa misalnya kita bikin musik gitu kan untuk menuangkan kemarahan kita. Atau misalnya kalau kita lagi sedih, kita sebenarnya bisa aja nuangin kesedihan itu lewat tulisan yang kita buat. Ini juga yang biasanya gue lakuin di early days of 1%. Ketika waktu itu 1% masih gue sendiri semuanya yang ngelakuin. Gue yang bikin skrip, gue yang edit video dan lain sebagainya. Gue pasti selalu ngeluangin waktu buat refleksi tentang emosi yang gue rasain. Kalau gue ngerasa kesel atau marah, maka gue juga nuangin kekesalan itu ke karya gue. As in ya skrip dan video yang gue bikin. Misal, video tentang kemajuan ekonomi yang sempat gue bikin di 1%. Kalau gue lagi sedih, gue bakalan bikin video yang cenderung lebih mellow. Contohnya, video paradoks jatuh cinta atau video quarter life crisis. Jangan terkekang dogma. Ini semua adalah hasil-hasil karya dari emosi yang gue rasain sehari-hari. Dan emosi ini gue manfaatin untuk ngelakuin hal positif, yaitu bikin video. Nah menariknya, kerasa sih. Kalau misalnya bikin sesuatu didukung sama emosi yang pas banget, itu bakalan bikin karya kita jauh lebih autentik dan jauh lebih bagus. So, kayak gitu sih. Pertama, lo bisa mengontrol ekspektasi lo, dan yang kedua, lo bisa reinterpretasi interpretasi lo terhadap emosinya. Yang ketiga, yang terakhir, lo bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku lo. Ingat untuk gak terlarut dalam emosi. Biasanya ini terjadi dalam anger management. Lo dibuat kesel sama orang, terus lo ngerasain gejala emosinya, yang marah itu ya. Terus lo ikutin si emosi itu dan lo ngelakuin hal-hal yang bakalan lo sesali. Entah itu lo ngata-ngatain orang yang bikin lo kesel, sampai lo gak jadi temenan lagi sama orang itu, atau bisa jadi sampai berantem dan mecah-mecahin barang. Ini contoh yang umum banget di mana orang terlarut dalam emosinya dan membiarkan emosi itu mengontrol perilaku mereka. Selalu ingat bahwa perilaku itu bisa kita kontrol. Dalam keadaan marah, kita bisa memilih untuk ngatain balik, kita bisa memilih untuk minum air putih dulu, kita bisa memilih untuk diem dulu, dan kita bisa memilih untuk ya udah berantem aja. Ini yang perlu lo sadari, ingat bahwa lo selalu punya pilihan. Kecuali dalam kasus tertentu, lo mengalami misal mood disorder, kayak depresi, anxiety, maka tentu kapasitas lo untuk memilih akan berbeda dengan orang yang tidak mengalami disorder. Tapi secara umum, ingat bahwa lo selalu bisa memilih. Ini yang seringkali gue temukan di klien gue, yaitu gimana cara mereka untuk sadar bahwa perilaku mereka itu adalah hasil dari pilihan mereka, bukan hasil dari emosi. Karena orang tuh mikir, kalau marah, mereka tuh gak punya pilihan untuk gak marah gitu. Dan mereka tuh mikir bahwa mereka gak punya kontrol untuk menahan perilaku negatif mereka. Padahal sebenarnya ini tuh bisa banget dilatih, ini bisa banget dipelajari, dan bisa banget dihilangkan perilaku negatifnya. Emang sih semua orang punya kapasitas yang beda-beda dalam meregulasi emosi. Mungkin itu karena latihan, kurang latihan gitu kan, gak pernah dibiasain, atau mungkin karena lo punya disorder, atau mungkin apapun itu. Tapi intinya, kalau lo sabar dan terus melatih kemampuan lo, semua orang juga pasti bisa mengalami perkembangan yang positif. Ada juga orang yang gak bisa ngontrol karena mengalami mungkin disorder gitu, depresi, anxiety, bipolar, dan lain sebagainya. Tapi secara umum, orang pasti bisa belajar. Nah, that's why, kalau misalnya lo masih ngerasa belum bisa untuk ngeregulasi emosi dan masih sering dikendaliin sama emosi lo sendiri, setelah mungkin ngerjain tips-tips yang tadi, dan lo bingung nih harus ngapain,
Pertama-tama, lo jangan sungkan untuk mencari bantuan. Lo akan dikasih interpretasi psikotes, supaya lo bisa tahu kepribadian lo. Lo juga akan berdiskusi selama kurang lebih 75 menit dengan mentor. Dan lo juga bakal dapet tugas, berupa worksheet, serta action plan, supaya diri lo bisa jadi lebih baik. Udah ada ribuan orang yang mendaftar dan merasakan manfaatnya. Caranya simple, kalau lo mau daftar, lo tinggal klik link di description box, atau lo follow Instagram @1%official, dan ya udah, tinggal daftar aja. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.